Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan resume kami. Ya, dimulai dari yang pertama, silahkan. Hasil penelitian, tabel analisis. Hubungan antara dua individu merupakan hubungan paling intim yang dapat dialami oleh seseorang. Dalam agama Islam, percintaan antara lawan jenis hanya difasilitasi dalam pernikahan. Seperti yang dinyatakan oleh Bibb dan Redmond, dalam pernikahan hubungan antar individu sangatlah erat. Pasangan menghabiskan waktu yang sangat panjang dan intens dalam melewati banyak peristiwa dalam kehidupan mereka. Analisis itu sebagai berikut. Nomor 1, unit analisis orientasi. Subunit analisis proses orientasi. Menurut Ridwan Syah, jurnal ini menyimpulkan pada proses orientasi terdapat pertukaran informasi dasar seperti nama, kegiatan, dan informasi-informasi yang dapat diketahui oleh publik. Menurut Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanti, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan proses orientasi. Terakhir, menurut Sinta Galuh dan Irwa R. Zarkasi, di dalam jurnal tidak dijelaskan proses pertukaran profil kedua belah pihak. Nomor 2, unit analisis tidak diketahui, subunit analisis sama dengan hasil orientasi. Menurut Ridwan Syah, pasangan ta'aruf berlanjut pada tahapan pertukaran eksploratif efektif dikarenakan telah menemukan kecocokan yang mendasar di dalam masing-masing pasangan. Kemudian menurut Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanti, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses orientasi. Terakhir, Sinta Galuh dan Irwa R. Zarkasi. Dua pasangan ta'aruf melanjutkan pertemuannya bersama muhrimnya dengan cara sebagai berikut. Pasangan pertama bertemu karena berdasarkan CV yang telah diberikan, ditemukannya adanya kecocokan. Kemudian pasangan yang kedua melanjutkan pertemuan pertama bersama mediator masing-masing. Nomor 3, unit analisis pertukaran penjajakan efektif. Subunit analisis proses pertukaran penjajakan efektif. Menurut Ridwan Syah, pada tahapan ini masing-masing pasangan diminta untuk membuka diri dan saling bertukar informasi fundamental terkait pernikahan. Tahapan ini menentukan apakah ta'aruf ini berlanjut atau tidak. Caranya, kedua belah pihak akan melakukan istiqoroh, dan apabila hasilnya berlanjut, maka akan berlanjut ke jenjang berikutnya. Terakhir, menurut Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanti, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan proses pertukaran perjajakan efektif. Terakhir, Sinta Galuh dan Irwa R. Zarkasi. Ada dua pasangan, yang pertama kedua belah pihak telah direstui, dan yang kedua masih dalam proses tahapan pengenalan lebih dalam lagi dengan tujuan untuk menemukan kecocokan. Nomor 4, unit analisis tidak diketahui, subunit analisis hasil tahap proses pertukaran perjajakan efektif. Menurut Ridwan Syah, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran perjajakan efektif. Sama dengan pendapat Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanti. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran perjajakan efektif. Kemudian untuk Sinta Galuh dan Irwa R. Zarkasi, mereka berpendapat pasangan pertama mantap melanjutkan ke jenjang pernikahan, sedangkan pasangan kedua juga sampai pada tahapan yang sama, yaitu menuju tahap lamaran menuju pernikahan. Nomor 5, unit analisis tahapan pertukaran efektif. Subunit analisis proses pertukaran efektif. Menurut Ridwan Syah, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran efektif. Pendapatnya masih sama dengan Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanti. Terakhir, Sinta Galuh dan Irwa R. Zarkasi menyimpulkan bahwa dari pertemuan keduanya terdapat konflik seperti pertentangan sifat dan pemahaman. Ini terjadi setelah kedua pihak bertukar pikiran. Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, aku lanjut. Yang keenam ada unit analisis pertukaran stabil. Subunit analisis tidak diketahui. Menurut Ridwan Syah, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran efektif. Fitri Sakinah dan Melok Roro Kinanti menjelaskan adanya kepuasan individu
setelah menikah karena pada saat proses ta'aruf menemukan kecocokan. Menurut Sintagalu dan Irwa R. Zarkasi, menyimpulkan bahwa komunikasi berjalan baik. Dengan adaptasi di tempat baru, memahami perasaan, dan menghormati satu sama lain. Dalam menganalisa lebih lanjut mengenai keberhasilan dalam proses ta'aruf, peneliti menganalisis keterkaitan asumsi dasar teori penetrasi sosial seperti berikut ini. Yang pertama, hubungan-hubungan mengalami kemajuan dan tidak intim menjadi intim. Ridwansyah, Sintagalu, dan Irwa R. Zarkasi menjelaskan bahwa hubungan menjadi lebih intim setelah menikah. Menurut Fitri Sakinah dan Mel Rorokinanti, penelitian tidak menjelaskan asumsi ini. Yang kedua, secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Ridwansyah, Fitri Sakinah, dan Mel Rorokinanti menuliskan bahwa penelitian tidak menjelaskan asumsi ini. Sedangkan menurut Sintagalu dan Irwa R. Zarkasi menjelaskan karakter pasangan lebih dinamis karena saling adaptasi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Menurut Ridwansyah, penelitian ini tidak menjelaskan terjadinya depenetrasi dan disolusi pada tahap hubungan informan. Sedangkan Fitri Sakinah dan Melok Rorokinanti menuliskan bahwa penelitian tidak menjelaskan asumsi ini. Menurut Sintagalu dan Irwa R. Zarkasi menjelaskan tidak ada depenetrasi dan disolusi walaupun terdapat konflik. Dan terakhir yaitu self-disclosure atau pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Ridwansyah menjelaskan bahwa ada keterbukaan dalam hubungan yang menciptakan kesepahaman dalam ta'aruf. Fitri Sakinah dan Melo Rorokinanti menjelaskan bahwa semakin tinggi pengungkapan diri saat ta'aruf, semakin tinggi juga kepuasan pernikahan. Dan terakhir, menurut Sintagalu dan Irwa R. Zarkasi, saling terbuka sehingga menciptakan kesamaan perasaan dan pemahaman. Sekian, terima kasih. Baik, saya lanjut. Dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal atau sebuah perkenalan yang bertujuan saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. Tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antar calon pasangan, tetapi dilakukan melalui pihak ketiga, seperti orang tua atau guru spiritual. Seperti yang ditulis Tobroni dan Munir, ta'aruf harus melibatkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Wanita memiliki hak untuk bertanya yang bertujuan untuk mengenal dan mengetahui tentang calon suaminya, dan sebaliknya, karena kejujuran sangat penting dalam proses ta'aruf. Tahap pertama dalam melakukan ta'aruf yaitu tahap orientasi, dimulai saat proses pengenalan dimulai bagi kedua pasangan. Mungkin dapat mengenal calon pasangan mereka secara langsung melalui data-data biografi dan informasi-informasi umum lainnya. Tahap kedua yaitu calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan, hobi serta karakteristik mereka selama proses perkenalan. Namun, tentu saja terdapat hal yang tidak diungkapkan selama proses ta'aruf ini. Mungkin ini terjadi karena terdapat pihak ketiga selama proses, yang memungkinkan mereka untuk saling menutupi informasi pribadi satu sama lain. Dalam proses ta'aruf, pasti terdapat banyak kecemasan seperti penilaian dan praduga yang dialami oleh kedua pihak. Prasangka tentang ras, suku, dan adat seseorang yang mungkin saja dapat mempengaruhi penilaian tentang karakteristik calon pasangan. Hal ini tidak hanya terjadi pada pihak-pihak yang terlibat dalam ta'aruf, namun juga terjadi pada calon mertua yang akan menerima calon menantunya. Terima kasih. Selanjutnya, dari Ridwansyah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, batasan yang ditetapkan dalam syariat Islam menghambat interaksi yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan ta'aruf, yang menyebabkan komunikasi interpersonal yang berlangsung terdapat kekakuan dan kehati-hatian. Mediasi oleh orang yang dapat dipercaya, tidak ada penetrasi yang bersifat luas, dan menyebabkan tahapan yang dilalui hanya melewati tahap orientasi, yaitu adalah tahap di mana komunikasi yang terjadi pada saat ta'aruf lebih pada hal-hal yang bersifat umum dari masing-masing pihak. Tahapan kedua dan ketiga
pertukaran penjajakan afektif, dan pertukaran afektif. Dialami oleh pasangan setelah menikah, mulai mengenal pribadi sesungguhnya dari pasangan setelah tinggal satu atap. Keintimannya pun berangsur-angsur meningkat. Begitu pula konflik dan kritik. Perbedaan budaya membuat menghargai sesuatu satu sama lain. Lalu tahapan terakhir, tahap pertukaran stabil oleh Trisa dan Zarkasi. Yang pertama ada pasangan pertama, hubungan mereka menjadi lebih stabil ketika pasangan ini meninggalkan rumah orang tua mereka dan tinggal di tempat mereka sendiri. Meskipun masih mencoba untuk memahami pikiran dan perasaan satu sama lain dan memiliki ritual baru dan keterlibatan orang tua membuat mereka tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan emosional mereka. Lalu pasangan kedua juga menjadi lebih stabil ketika mereka pindah jauh dari orang tua mereka. Kurangnya keterlibatan keluarga membantu mereka menstabilkan pernikahan mereka dan akhirnya berpindah ke tahap hubungan yang lebih dalam. Tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Lalu dari Kinanti dan Sakinah yang menunjukkan bahwa pengungkapan diri memiliki peran terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf sebesar 8,7%, sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Peneliti juga menemukan bahwa partisipan penelitian yang menikah melalui ta'aruf mampu membuka dirinya kepada pasangannya, yang sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pengungkapan diri memiliki peran yang erat dengan kepuasan pernikahan, sehingga semakin tinggi pengungkapan diri, semakin tinggi kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh individu. Lanjut. Dari hasil resume yang udah dibacain tadi, kesimpulannya adalah keempat tahapan penetrasi sosial dialami oleh kedua narasumber yang menjadi salah satu pedoman penulisan ini dipaparkan pada jurnal yang ditulis oleh Sinta dan Irwa. Pertama, tahap orientasi dirasakan oleh kedua individu melewati proses pertukaran CV, resume, dan juga penilaian kasat dari fisik calon pasangan. Pengenalan suku dan budaya sebagai latar belakang calon pasangan juga kemudian akan dialami oleh individu. Tahapan kedua dan ketiga dari teori penetrasi sosial berlangsung secara bersamaan dan berangsur-angsur masuk ke tahapan terakhir di titik pertukaran stabil. Ketiga, ketika tahapan kedua dan ketiga muncul berbagai konflik dalam rumah tangga karena kedua individu sudah mulai saling mengenal satu sama lain secara lebih intim dan nyata. Salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri atau self-disclosure adalah inti dari perkembangan hubungan. Dalam proses self-disclosure yang terdapat pada proses ta'aruf, kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan diri. Kejujuran merupakan hal yang vital pada saat pembukaan diri atau self-disclosure. Kejujuran akan menjadi fondasi utama dalam pernikahan mereka. Sekian. Terima kasih. Ya, sama-sama Resti. Ini kita bahas hasil diskusinya atau gimana? Ya, hasil diskusinya. Mana teman-teman hasil diskusinya? Hasil diskusinya tuh tentang ini kan, tentang resume ini kan? Iya. Bukan masalah yang dihadapi kan? Menurutku sih gitu ya. Kesimpulannya dari jurnal ini bukan jawaban dari kendala. Itu sih menurutku. Tapi nggak tahu yang lainnya. Kesimpulannya nggak sih? Kesimpulannya. Ya, menurutku juga kesimpulannya. Jadi nanti aku tulis kesimpulannya aja ya. Iya. Untuk masalah yang dihadapi apa guys? Masalah yang dihadapi sih menurutku ya itu ya ada kalimat yang nggak efektif terus terlalu panjang juga sih. Materinya rumit juga kan. Terus banyak kata-kata yang kita sebelumnya nggak tahu, jadinya kita harus cari tahu dulu supaya kita ngerti maksudnya apa. Iya. Berarti udah ya ini? Udah sih, itu aja. Oke.
Ditutup ya. Tutup, Nafis. Silakan, Nafis. Sekian dari diskusi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.